informasi pelayanan anestesi. Anestesi atau yang disebut bius itu apa sih? Anestesi adalah suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit. Apa saja jenis tindakan anestesi? Jenis tindakan anestesi yaitu anestesi umum atau bius total dan anestesi regional. Apa saja persiapan sebelum operasi? Persiapan yang dilakukan yaitu make up harus dihapuskan, perhiasan, kacamata, dan gigi palsu harus dilepas, hygiene tubuh, istirahat yang cukup, dan puasa 6-8 jam. Apa sih hal yang harus diperhatikan setelah tindakan anestesi? Pada anestesi umum, pasien akan mengalami pusing, gelisah, dan mual. Dan pada anestesi regional, pasien perlu berbaring selama 24 jam. Kapan sih pasien boleh makan dan minum setelah operasi? Pasien sudah sadar penuh, tidak ada rasa mual dan muntah, dan bagi pasien anestesi regional diperbolehkan makan dan minum setelah operasi. Halo Mam, selamat datang di Rumah Sakit Dr. Rubini Mampawah. Manajemen laktasi. Apa sih manajemen laktasi? Manajemen laktasi adalah segala daya upaya untuk membantu ibu mencapai keberhasilan menyusui, seperti teknik menyusui, memerah ASI, menyimpan ASI, hingga pemenuhan gizi periode menyusui. Bagaimana sih menyusui yang tepat? Pertama, perhatikan posisi menyusui. Pilih yang sesuai ya, Moms. 1. Posisi menggendong. 2. Posisi gendong silang. 3. Posisi menyangga kepala. 4. Posisi bersandar. 5. Posisi menyusui sambil berbaring. Selanjutnya, pastikan perlekatan bayi benar dan nyaman. Yuk kita simak perlekatan yang benar. Pertama, dagu bayi menempel di payudara. Lalu, buka lebar mulut bayi. Masukkan sebagian besar areola ke dalam mulut bayi, terutama bagian bawah. Dan pastikan bibir bayi terlipat keluar. Jangan lupa berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan. Berikan ASI eksklusif 0-6 bulan. Jangan berikan makanan pendamping pada bayi 0-6 bulan. Berikan ASI minimal 8-12 kali sehari. Apa ya bedanya ASI dan susu formula? ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh dan sangat mudah dicerna dan diserap oleh usus bayi yang belum sempurna. Bagaimana ya bila Mams kesulitan menyusui secara langsung? Mams bisa memilih alternatif untuk memerah ASI. Kapan? 2-3 jam sekali tanpa menunggu payudara penuh. Berikut cara memerah ASI dengan tangan. Cara memompa ASI dengan pompa elektrik. Apakah Mams tahu bagaimana menyimpan ASI perah? Apa saja yang bisa digunakan untuk menyimpan ASI? 1. Gelas kaca dengan penutup. 2. Kantong ASI bebas BPA. Jangan gunakan kantong sembarangan. Selalu sisakan ruang saat menyimpan ASI. Tutup botol dengan rapat. Tulis nama, jam, dan tanggal pada label. Dahulukan ASI yang lebih lama diperah untuk digunakan. Berapa lama ASI bisa disimpan? ASI segar dapat bertahan 3-8 hari dengan suhu 0-4 derajat Celcius. Sebaiknya ASI disimpan di belakang kulkas yang paling dingin dan tidak berpengaruh oleh perubahan suhu. Jangan simpan ASI di pintu kulkas. Untuk penyimpanan di freezer, perhatikan lagi jenis kulkas yang Mams miliki. ASI dapat bertahan 2 minggu dalam freezer kulkas 1 pintu. ASI dapat bertahan 3-4 bulan dalam freezer kulkas 2 pintu. ASI dapat disimpan 6-12 bulan dalam freezer khusus yang sangat dingin di bawah 18 derajat. ASI yang belum dihangatkan bertahan 4-6 jam pada suhu ruangan. Bagaimana cara menyajikan ASI? 1 malam sebelum dikonsumsi, ASI dipindahkan dari freezer ke lemari pendingin.
Kedua, dengan cara merendam ASI pada wadah berisi air suhu ruangan, lalu diganti dengan air yang lebih hangat. ASI tidak boleh dipanaskan dengan direbus ataupun menggunakan microwave. ASI yang sudah dihangatkan sebaiknya dapat diminum sekaligus. ASI yang sudah diminum oleh bayi tidak dapat dikembalikan ke kulkas. Bagaimana cara membawa ASI apabila berpergian? Kantong atau botol ASI dapat dimasukkan ke dalam box berisi es. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai perawatan metode kanguru atau PMK yang bisa juga disebut Kangaroo Mother Care atau KMC. Apa itu perawatan metode kanguru atau PMK? Perawatan metode kanguru atau PMK adalah kontak kulit ke kulit yang berkepanjangan atau terus-menerus antara ibu dan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Lama perawatan metode kanguru adalah minimal 60 menit sampai dengan 4 jam, maksimal 24 jam. Siapa saja sih yang boleh melakukan PMK? Ibu, ayah, kakek nenek, dan keluarga lain. Manfaat PMK adalah seperti berikut: mempererat hubungan ibu dan anak, kenaikan berat badan bayi lebih cepat, meningkatkan produksi ASI, dan suhu tubuh bayi stabil. Kapan PMK boleh dilakukan? Yang pertama, bayi tidak mengalami kesulitan bernapas. Yang kedua, bayi tidak mengalami kesulitan minum. Yang ketiga, bayi tidak kejang. Yang keempat, bayi tidak diare. Yang kelima, bayi dan keluarga tidak sedang sakit. Langkah-langkah perawatan metode kanguru. Alat yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kain panjang atau baju kanguru. Yang kedua, popok dan topi bayi. Yang ketiga, alat pengukur tanda-tanda vital bayi, yaitu termometer dan jam. Tolong diingat ya bun, suhu, napas, dan denyut jantung normal untuk bayi. Langkah pertama perawatan metode kanguru yaitu mencuci tangan. Selanjutnya, mengukur tanda-tanda vital bayi, suhu, napas, dan denyut nadi. Buka pakaian bayi kecuali popok. Kemudian, pakaikan topi dan kaos kaki pada bayi. Selanjutnya, ibu mengenakan selendang panjang atau selendang PMK pada bayi. Kemudian, meletakkan bayi di antara payudara ibu. Dada bayi menempel pada dada ibu ya. Posisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk, seperti katak ya bun. Kemudian, ikat kain PMK atau selendang panjang di bawah ketiak dan di atas bahu ibu. Setelah posisi ibu dan bayi nyaman dan benar, kenakan pakaian luar sebagai penutup. Tanda-tanda keberhasilan perawatan metode kanguru. Pertama, suhu tubuh bayi stabil. Yang kedua, kenaikan berat badan bayi stabil. Yang ketiga, produksi ASI adekuat. Yang keempat, bayi tumbuh dan berkembang optimal. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kali ini. Sampai jumpa.